Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya dari kelas 4A PGSD Fakultas FKIP Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum, istilah kurikulum itu diambil dari istilah kurir dan kurerer bahasa Yunani yang diartikan bahwa kurir dan kurerer adalah sebagai seseorang yang akan menempuh jarak dari start sampai finish. Kurikulum adalah sebuah serangkaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh guru, sekolah, pendidik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan potensi bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah. Kedua yaitu tentang hakikat komponen. Ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai tujuan. Maksud dari itu adalah tujuan untuk mencapai visi potensi yang ingin dicapai oleh siswa. Terus yang kedua yaitu kurikulum sebagai aktivitas tentang pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah arahan bimbingan guru dan sekolah. Dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai evaluasi untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun dan kemudian dilihat aktivitasnya dan dinilai apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ketiga yaitu tentang fungsi kurikulum untuk orang tua, pendidikan, dan masyarakat. Ada tiga. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum untuk orang tua dan kurikulum menjadi acuan panduan dalam melaksanakan dalam pembelajaran, melaksanakan proses pendidikan seperti dalam sekolah, halnya belajar juga, dan bagaimana mengarah siswa untuk memperoleh sejauh potensi kepribadian akademik dan keterampilan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi guru sebagai acuan di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Misalnya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas juga harus membuat rencana, misalnya silabus, RPP, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi bagi siswa, sangat bermanfaat terutama terkait dengan fungsi adaptif, di mana siswa dapat disesuaikan dengan kemampuan, yang artinya bahwa belajar harus bisa mengangkat kemampuan individu, minat, dan bakat siswa itu sendiri. Yang keempat itu seperti apa sih itu hakikat kurikulum dari peranan kreatif? Adalah pendidikan yang ingin menggali potensi-potensi yang ada dalam diri siswa, sebagaimana kurikulum bisa menyediakan minat dan bakat siswa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Peranan kurikulum ada tiga fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai konservatif, dan yang kedua fungsinya sebagai kreatif, dan yang ketiga sebagai kritis. Yang kelima itu apa sih fungsi dari kritis? Fungsi dari kritis yaitu adalah bahwa kurikulum itu bisa memberikan inovatif ke hal-hal perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Sebuah kurikulum kemudian dikritik hanya bahwa ilmu pengetahuan itu harus dipilah, filter, dan ditentukan mana yang sesuai dengan peserta didik. Yang terakhir itu kesimpulan dari kurikulum. Pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik, karena kurikulum adalah jantungnya sebuah pendidikan. Kurikulum merupakan panduan yang harus kita sebagai patokan di dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri, sehingga apa yang kita direncanakan bisa kita lihat hasilnya ketika kita melaksanakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.